Siapa Hans Kelsen? Hans Kelsen adalah seorang filsuf hukum dan ahli teori hukum asal Austria yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang teori hukum pada abad ke-20. Ia adalah pencetus pure theory of law yang menjadi salah satu pendekatan paling signifikan dalam memahami hukum sebagai sistem norma yang terpisah dari aspek-aspek non-hukum seperti moralitas, politik, dan sosiologi. Bagaimana latar belakang kehidupan Hans Kelsen sehingga bisa mendapatkan konsep pemikiran hukum murni yang pada akhirnya menjadi salah satu landasan berpikir hukum yang cukup banyak dikenal oleh orang, terutama orang-orang yang mempelajari ilmu hukum. Masa awal kehidupan. Hans Kelsen lahir di Praha yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Pada usia 3 tahun keluarganya pindah ke Wina, Austria, tempat dia menghabiskan sebagian besar masa mudanya. Di Wina, Kelsen menerima pendidikan klasik dan menunjukkan minat besar pada filsafat, hukum, dan ilmu sosial. Pendidikan. Hans Kelsen belajar hukum di Universitas Wina dan memperoleh gelar doktor hukum pada tahun 1906. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Jerman dan tertarik pada filsafat hukum dan teori negara. Pendidikan Hans Kelsen sangat dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant, khususnya ide-ide tentang sistem normatif dan struktur formal hukum. Karir akademik dan hukum. Profesor di Universitas Wina. Pada 1911, Hans Kelsen diangkat menjadi dosen hukum di Universitas Wina. Di sana, ia mengembangkan dan memperkenalkan pure theory of law atau teori hukum murni yang menjadi karya intelektual terbesarnya. Kontribusi pada konstitusi Austria. Hans Kelsen memainkan peran kunci dalam merancang konstitusi Austria tahun 1920 yang mengintegrasikan ide-ide tentang sistem normatif dan peradilan konstitusional. Konstitusi ini menciptakan Mahkamah Konstitusi Austria yang menjadi salah satu mahkamah konstitusi modern pertama di dunia. Pindah ke Jerman dan Amerika Serikat. Setelah Nazi berkuasa, Kelsen yang memiliki latar belakang Yahudi menghadapi tekanan politik dan meninggalkan Eropa. Kontribusi pada hukum internasional. Ia pindah ke Swiss sebelumnya akhirnya menetap di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, di mana ia mengajar di Harvard dan kemudian di University of California, Berkeley. Kontribusi pada hukum internasional. Di Amerika Serikat, Kelsen juga memberikan kontribusi penting pada teori hukum internasional, terutama melalui karyanya tentang hukum perserikatan bangsa-bangsa. Pemikiran utama. Kelsen adalah seorang pendukung positivisme hukum. Ia menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari aspek-aspek moral dan sosial lainnya. Teori utamanya adalah pure theory of law yang memandang hukum sebagai sistem norma hierarkis yang didasarkan pada Grundnorm atau norma dasar. Perjalanan Hans Kelsen mengembangkan teori hukum murni. Hans Kelsen adalah pencetus pure theory of law atau teori hukum murni yang dianggap sebagai salah satu pendekatan paling inovatif dalam filsafat hukum. Perjalanan pengembangan teori ini mencerminkan upaya Kelsen untuk memahami hukum sebagai sistem norma yang otonom dan ilmiah. Berikut adalah tahapan utama dalam perjalanan Kelsen yang mengembangkan teori ini. Pertama, dasar filosofis pengaruh Immanuel Kant. Filosofi Kantian. Kelsen dipengaruhi oleh filsafat Immanuel Kant, khususnya dalam hal struktur normatif dan pemisahan antara kenyataan dan keharusan. Kant mengajarkan bahwa ilmu harus didasarkan pada prinsip-prinsip rasional yang terpisah dari nilai-nilai subjektif atau moral. Penerapan pada hukum. Kelsen menerapkan pendekatan Kantian pada hukum dengan berpendapat bahwa hukum adalah sistem normatif yang otonom, terpisah dari faktor-faktor moral, politik, atau sosial. Awal pengembangan di akademik Wina. Penulisan awal. Kelsen mulai merumuskan ide-idenya tentang teori hukum murni pada awal 1910-an ketika ia menjadi dosen di Universitas Wina. Konsep-konsep penting. Yang pertama adalah validitas hukum. Validitas norma hukum tidak ditentukan oleh isinya, tapi oleh kedudukannya dalam sistem hukum. Yang kedua adalah kohesi dalam sistem hukum. Hukum harus konsisten sebagai sistem yang terpadu, di mana setiap norma terhubung dalam hierarki norma. Hukum sebagai sistem dinamis. Sistem hukum bersifat dinamis karena memungkinkan penciptaan norma baru sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Aplikasi teori hukum murni. Pengadilan dan penegakan hukum.
Teori ini membantu menjelaskan peran pengadilan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum tanpa memasukkan pertimbangan moral atau politik pribadi. Konstitusi. Carlson menggunakan teorinya untuk mendukung gagasan tentang supremasi konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum nasional. Hukum internasional. Carlson berpendapat bahwa hukum internasional adalah sistem normatif yang lebih tinggi daripada hukum nasional, dan negara-negara tunduk pada hukum internasional berdasarkan prinsip Grundnorm. Kritik terhadap teori hukum murni. Abstraksi yang berlebihan. Teori ini dianggap terlalu abstrak dan kurang memperhatikan realitas sosial di mana hukum berfungsi. Grundnorm yang tidak terbukti. Konsep Grundnorm dianggap terlalu spekulatif karena tidak memiliki dasar empiris. Pemisahan hukum dan moral. Beberapa kritikus seperti Lon Fuller berpendapat bahwa hukum tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari nilai-nilai moral. Penghargaan dan warisan. Hans Kelsen diakui sebagai salah satu filsuf hukum paling berpengaruh di abad ke-20. Pemikirannya memiliki dampak besar dalam teori hukum, hukum internasional, dan hukum konstitusi. Hingga saat ini, Pure Theory of Law telah menjadi referensi utama dalam studi hukum.